Udah siap belum? Nah ini kematian itu kapan saja kata Rasulullah SAW. Jangan cerita yang di Malang kemarin tuh. Itu subhanallah. Betul atau betul? Tragedi yang sangat memilukan. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya semua yang wafat. Ini ya Allah luar biasa ya Allah. Siapa sangka ibu bapaknya nonton bola, anaknya kecil di rumah jadi anak. Ada apa tidak? Coba bayang lagi nonton bola, ibu ayahnya, tahu-tahu anaknya ditinggal masih kecil di rumah, nggak ketemu lagi dua-duanya. Ada apa tidak? Allah, itulah kematian. Saya nggak mau menyalahkan siapa yang salah. Yang jelasnya ada gas air mata apa enggak? Oh ada dia, nggak ada TV-nya, udah condet gas air matanya banyak banget. Nggak tahu di Pulau Mas nggak ada ya TV-nya. Nggak kelihatan gas air matanya. Dos, ada apa tidak tuh? Sedih apa tidak kita lihat? Ya Allah, belum lagi sebab-sebab lain. Udah kita urusannya nanti kita terima beres. Mudah-mudahan pada adil ketika menjadi panitianya. Betul apa betul? Ini luar biasa. Ini kematian. Yang penting apa? Hidup di dunia ini nanti setelah ini. Makanya Allah mengatakan tesnya dari rumah tadi. Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran dijelaskan, yaitu adalah apa? Ibu dan ayah kalian utamakan. Rasulullah mengatakan utamakan. Harus jangan sampai kita berbicara yang menyusahkan, yang membuat sakit hati ibu dan ayahnya. Allah dipesan itu adalah untuk apa? Yaitu adalah untuk dalam rangka bersyukur. Anishkurli, kata Allah, syukurlah kepada aku, terima kasihlah kepada aku dan kepada ibu dan ayahmu. Allah, ini kita kalau sebaik-baiknya kayak apapun, tapi Allah menutup ayat itu dengan ancaman yang luar biasa. Maka anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Kalian semuanya akan kembali kepada aku, tidak kepada yang lainnya. Dan ini komitmen ini diucapkan di mana-mana kalau ada yang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik dan semuanya kami akan kembali kepada. Untuk apa? Dihisab amalan kita bagaimana, umur kita bagaimana, harta kita bagaimana, ucapan kita bagaimana, mata kita bagaimana, kaki kita bagaimana. Masya Allah. Percaya tak nanti akan dihisab di sana? Jangan sekali-kali bilang, Ustaz ngomong gini nakut-nakutin kayak orang tukang ramal. Ustaznya udah kesana apa belum? Kan ada yang ngomong begitu kan? Ada apa tidak? Alhamdulillah min dzalik. Ini Quran bukan dari Ustaz. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu apa sih? Kalian itu dilalaikan. Dilalaikan di mana? Di dunia. Dengan apa? Memperbanyak urusan dunia, memperbanyak urusan dunia. Betul apa betul? Sampai Allah itu ketika khutbah Jumat, Rasulullah itu membaca khutbahnya mengingatkan kita kepada akhirat. Hatta dalam sholatnya pun dipilih, kalau sholat Jumat seringnya baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la setelah surat Al-Fatihah. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Yang keduanya Al-Ghasyiyah. Kenapa? Karena ada ayat 16 dan ayat 17 di situ rahasianya. Ulama menjelaskan kenapa. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Rasulullah pilih ayat itu kenapa? Ingetin jamaah, kalian sering mengutamakan tu'thirun itu melebihkan urusan. Betul apa betul? Pikirannya dunia sampai ke masjid dipikir ada untungnya apa tidak. La haula wala quwwata illa billah. Sedikit-sedikit mani
biro. Emangnya mau surga? Ini dunia. Tahu. Yang nggak jawab mudah-mudahan panjang umur. Yang jawab mudah-mudahan lebih panjang. Ini subhanallah, kita bakal kesana nggak? Kita ada cerita di sini. Si fulan sudah meninggal. Jamaah juga saya tanya, ada dulu saya ingat di sini ada dokter yang biasa suka nanya kalau kita di sini. Subhanallah, betul. Sekarang katanya sudah meninggal. Jamaahnya meninggal, pengurusnya meninggal, ustadznya yang lain-lainnya udah. Betul. Ini subhanallah. Kita ingat waktu peletakan batu pertama ada Kiai Abdul Rashid ya. Iya, sekarang Abdul Rashid Abdullah Syafi'i udah meninggal belum? Udah, masya Allah. Yang kita tinggal giliran kepada dia. Nunggu, jangan-jangan mau di depan ada diam, ya Allah. Lemes kalau urusan mati ya. Ini karena apa? Pikirannya dunia. Tapi coba lihat Rasulullah yang kita peringati ini. Ketika mau meninggal Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal itu Rasulullah sakit berapa hari, dijaga keluarganya, dijaga malaikat Jibril bukan untuk jaga Rasulullah. Tiba-tiba datang, baca sejarahnya Rasulullah. Datang, ada yang ngetuk pintu, tak, masya Allah, ngetuk pintu. Makanya kalau datang itu ngetuk pintu, tak. Terus apa? Jawab, malaikat bilang, ini siapa? Tahu jawabnya apa? Saya Israil. Israil, kira-kira tugas siapa? Ada nggak Israil yang lain? Makanya di dunia ini ibu-ibu bapak-bapak kadang punya anak namanya Muhammad Jibril, ada apa tidak? Ada. Muhammad Mikael, ada apa tidak? Ada. Ini ada. Tapi Israil ada nggak yang berani anaknya diberi nama Israil? Nggak pernah kita dengar. Karena ngeri. Pas datang ibunya lagi sakit, siapa di pintu? Kira-kira yang sudah mau sembuh jadi apa? Astagfirullahaladzim, kamu datang nih. Allah, Israil, betul. Jujur, bapaknya lagi sakit keras itu. Pintunya tuk, siapa? Betul. Urusan Israil ini urusannya udah tertutup semuanya. Uangnya tutup, rumahnya selesai, istrinya selesai, presidennya selesai, RT-nya selesai, semuanya udah nggak bisa apa-apa. Allah habis semuanya. Harta yang kita kumpulkan, rumah yang kita bangun, ini mobil yang baru beli, kadang-kadang belum selesai bayar. Betul apa betul? Selesai semuanya. Ini kematian tuh kita. Malaikat Israil datang. Apa kata Rasulullah? Idzanhu, silakan masuk. Masya Allah. Kalau kita ada Israil datang, kira-kira silakan masuk apa nanti dulu? Jujur aja, jujur. Mudah-mudahan yang jujur nanti masuk surga. Jawab dulu. Kalau ada Israil datang, kira-kira Israil kita masuk apa nanti dulu? Berarti logikanya hebat, cuma imannya kurang. Ini subhanallah. Nanti tapi Rasulullah lihat, silakan masuk, dia masuk. Benar-benar lagi sakit, orang keluarganya ada kumpul, istrinya kumpul, ini yang kumpul, malaikat Jibril ada di situ, buka, masya Allah. Terus Israil datang ke Nabi Muhammad. Ini khusus untuk Rasulullah. Makanya ketuk pintu. Tapi kalau kita kira-kira perlu diketuk nggak? Karena kalau diketuk kira-kira dibukain nggak? Enggak. Maka malaikat nggak perlu ketuk. Kalau ketuk dulu kabur dulu. Betul atau betul? Jangankan kita, baru datang polisi mau nangkep bandarnya 3-0. Pada lupa.
bosnya 303, yang lainnya ditangkepin, bosnya nggak ada yang nonton TV di sini, orang soleh semuanya. Waktu nggak bisa habisin waktu, betul nggak? Baca Quran terus, zikir, sholawat. Masya Allah, alhamdulillah kebiasaannya luar nikmat. Begitu DKM, guru-gurunya seneng, berhasil, selamat. Masya Allah, jamaahnya semuanya nggak mau buang waktu, zikir terus, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus Quran terus, TV terus. Nggak mau buang waktu, betul apa betul? Subhanallah. Tapi subhanallah, kejadian kacau balau. Kadang-kadang ada yang ribut, kelihatannya baru nikah, subhanallah, ini foto cetek sana cetek, wah hidupnya harmonis, bahagia. Tahu-tahu ada apa tidak tuh? Siapa dia? Siapa? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Oh, pinter jawabnya. HP, TV enggak. HP lebih jahat daripada TV. Kadang-kadang hoax banyak apa tidak tuh di HP? Belum lagi yang ABCD itu. Allah, TV enggak mau, tapi HP mau terus. Masya Allah. Ini ya Allah. Siapa namanya tadi? Siapa? Lesti. Sekarang lagi apa? Lagi umroh. Hebat betul, ini udah dunia akhirat. Masya Allah. Ini luar biasa, subhanallah, kejadian ya Allah. Rasulullah ketika datang itu malaikat Israel datang mengatakan Israel datang. Biasa Israel mau apa? Tapi ditanya oleh Jibril kan panglimanya malaikat. Ini Israel itu anak buahnya Jibril itu adalah panglimanya para malaikat. Tanya, mau apa kamu datang ke sini sekarang? Saya diperintah oleh Allah. Kira-kira kalau Israel diperintah untuk apa? Ngasih BLT? Enggak. Apa malaikat Israel apa? Nyabut nyawa. Tapi disuruh bukan untuk nyabut nyawa. Disuruh oleh Allah untuk apa? Menanyakan kepada Rasulullah. Ini kemuliaannya Rasulullah. Suruh tanya, katanya, apakah mau sekarang atau nanti? Masya Allah. Allah lagi mau menonjolkan bahwa siapa itu kekasihnya baginda Nabi Muhammad. Ditawarin mau meninggal, sudah ketuk pintu, kemudian apa namanya, ditawarin. Rasulullah katanya mau, kata Allah istilahnya bahasa kitanya, kirim salam ya Muhammad. Allah menawarkan mau sekarang apa mau nanti. Rasulullah keadaannya gimana? Rasulullah pemimpin dunia dan pemimpin akhirat. Kalau orang jadi pemimpin kira-kira enak apa tidak? Jujur aja. Kalau nggak enak, kemarin ada berita minta nambah. Berarti biasanya kalau minta nambah enak nggak kalau masakan? Enak. Kalau jabatan? Kalau minta nambah? Nggak enak. Berarti orangnya nggak beres. Merasa enak, pengen nambah. Biasanya ini begitu. Betul apa betul? Rasulullah pada pemimpin seumur hidup dan dicintai oleh masyarakatnya, oleh umatnya, bahkan oleh musuh dihormati. Itu Rasulullah SAW. Rasulullah punya anak, punya. Rasulullah punya istri, luar biasa cantiknya, masya Allah. Istrinya aja dipanggil namanya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya, masya Allah. Berarti cantik apa? Cantik apa tidak? Asli loh, bukan pakai apa namanya itu? Bukan pakai itu, tapi memang kemerah-merahan. Sayyidah Aisyah cantik, subhanallah. Humairah, Allah. Makanya sekarang sering kan dikasih merah-merah dikit. Kenapa?
ngikutin, pengen dipanggil sama suaminya Umairah, tapi sudah merahnya banyak masih nggak dipanggil. Ini subhanallah, Umairah cantik, anaknya tidak ada yang lebih baik daripada anaknya Rasulullah Sayyidah Fatimah Zahra yang begitu luar biasanya kepada Rasulullah. Cucunya, Rasulullah sampai turun dari mimbar ketika cucunya Sayyidina Hasan dan Husain datang. Rasulullah lagi khutbah, turun, bahkan lagi sujud, naik di punggungnya Rasulullah. Rasulullah tidak bergerak dari sujudnya karena ada cucunya naik. Berarti Rasulullah cinta sayang apa tidak? Sayang, lucu, pandai, cerdas. Tapi Rasulullah dengarkan ini apa jawabannya Rasulullah. Hidupnya nyaman, rezekinya banyak, dicintai umatnya, kedudukannya paling tinggi, keluarganya luar biasa, anak, cucu, istri semuanya indah, sampingnya indah, semuanya indah. Tapi Rasulullah di dalam hatinya ada yang lebih indah. Siapa itu? Jawabannya Rasulullah mengatakan, bal rafiqul a'la, bal rafiqul a'la. Ya Israel, kalau memang aku disuruh milih mau meninggal sekarang atau nanti, saya pilih sekarang ya Jibril, ya Israel, sekarang. Kenapa? Aku ingin ketemu dengan kekasihku Allah Jalla Jalaluhu. Di dalam hatinya adalah Allah, rindu untuk ketemu dengan Allah. Itulah baginda Nabi Muhammad. Makanya katanya Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Rasulullah datang ke rumah berkata kepada istrinya dalam hadis yang sahih, mengatakan, wahai istriku Aisyah, barang siapa yang cinta Allah, Allah cinta kepadanya. Barang siapa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang tidak sayang, tidak cinta kepada Allah, maka Allah tidak cinta kepadanya. Masya Allah, hubungannya hubungan kasih sayang. Maka Rasulullah milihnya kapan? Sekarang. Masya Allah, bisa nggak yang sunnah ini kita ikutin ya? Wah, ini paling berat. Betul. Ini sunnahnya Rasulullah. Kalau orang yang suka cerita, ini sunnah, yang lainnya begini. Nah, nanti sudah siap mau cinta mati apa cinta hidup? Ya nanti dulu. Nah, ini memang berat, tapi Rasulullah ini yang dipilih, bahwa Rasulullah di dadanya semuanya adalah Allah. Untuk apa? Mengajarkan kepada umatnya, dadanya taruh di Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu tandanya kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Cintanya kepada Allah. Dengan kecintaan ini diajarkan Rasulullah. Jadi berbuat segala sesuatunya lihat Allah ridha atau tidak. Allah ridha atau tidak. Yang paling diridhai oleh Allah adalah anak berbakti sama orang tuanya. Sampai diringkas oleh Rasulullah, ridhallah fi ridhal walidain. Allah tidak akan memberikan keridhaannya kepada manusia sampai manusia yang mukmin itu mendapatkan ridhonya orang tuanya. Allah ini kadang-kadang jarang diperiksa, jangan diperhatikan. Sama orang tuanya kurang ajar, jawabnya iya keras, nggak boleh. Apalagi bohongin orang tuanya, apalagi mengatakan saya sibuk, apalagi mengatakan ibu dan bapaknya itu adalah yang paling utama. Sampai Rasulullah mengatakan thalathun la yaqbalullahu amalakum, katanya Rasulullah dalam makna sabda hadis ini mengatakan 3 perkara tidak akan diterima oleh Allah amalan manusia itu semuanya. Siapa ya Rasulullah? Ya, yang pertama kata Rasulullah, 3 golongan ini atau 3 perbuatan ini yang tidak akan diterima. Siapa? Bilang apa namanya? Kata Rasulullah, yang satu golongan pertama adalah apa? Man farra fi yaumiz zahf. Barang siapa ketika lagi di perang memusuhi orang-orang zalim, orang-orang yang zalim mau menyerang kita, sudah sampai terjadi namanya peperangan, dia maju ke depan, kemudian dia lari dari itu. Nah, ini adalah pengecut. Kalau sudah maju. Makanya kalau di dalam hukum tentara, kalau ada pasukan di depan yang kemudian balik, diapain? Tembak. Ini kalau sudah maju, ya sudah, terus. Jangan pantang mundur, bikin ragu lainnya. Dalam Islam tidak boleh. Sholatnya nggak diterima,
ibadah lain yang nggak diterima. Oh ya, itu makanya menjaga negara penting apa tidak kira-kira? Ayo Islam, hati-hati. Kalau memang negaranya diserang, orang-orang zalim, orang-orang kufar mau merebut negara kita, kita sudah mulai jihad melawan mereka seperti dulu ketika Indonesia baru merdeka. Ada nggak komando jihad daripada ulama? Ada apa tidak? Hasbullah kayak ini dulu mengatakan jihad, ya Haji Hasyim Arif, dan semua banyak ulama komando fatwa jihad. Itulah adalah yang membela negara kita. Ada apa tidak sejarahnya? Iya. Subhanallah, itu tanggal berapa libur santri baru dikasihkan libur tuh? Tanggal 22, 22 ya. Hari santri. Padahal itu hari apa? Jihad. Itu komando jihad keluar pada tanggal itu. Dari pesantren para kiai-kiai. Paham apa tidak? Makanya dikasih hari santri. Kayaknya pada lupa. Ingatnya Sambo terus. Itu hari santri. Itu adalah kalau kita lihat sejarah, itu keluarnya perintah jihad daripada ulama untuk membela negara kita. Karena menghadapi orang-orang yang itu adalah apa? Yang mau menjajah kembali lagi. Menjajah apa namanya? Agresi. Yang mau menjajah lagi, maka kumpul dengan para ulama, Bung Karno dan para pejabat, para pemimpin saat itu kepada para ulama. Keluar perintah namanya apa? Jihad fi sabilillah. Dulu ada Hizbullah, ada ini, baca sejarahnya negara kita. Subhanallah, tanggal itu alhamdulillah sekarang dilestarikan namanya hari santri, kalem hari santri. Padahal itu adalah kalau disebut adalah keluarnya fatwa jihad untuk membela negara, bela negara, jihad. Subhanallah, bukan untuk hancur-hancuran bunuh orang, tidak, karena menjaga negara Republik Indonesia sudah merdeka, tapi masih Belanda masuk, dibantu Inggris lagi, agresi ke satu, agresi kedua yang dipimpin oleh siapa? Jenderal Sudirman. Ada apa tidak tahu? Nah ini subhanallah, ketika itu maka timbullah kalimat lagu kebangsaan kita, sekali merdeka selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia bertahan Indonesia, kita tetap apa ini lagu dempala ini bela negara kita. Ada apa tidak tuh? Udah merdeka mereka mau rebut lagi, keluar fatwa yang namanya fatwa Allah. Jangan main-main, karena ini urusannya dengan agama. Rasulullah mengatakan tuh kalau yang ini, nah itu yang pertama. Yang kedua apa ya Rasulullah? Yang kedua adalah uququl walidain. Rasulullah tadi jawabnya berat. Yang kedua, sholatnya nggak diterima, hajinya nggak diterima. Orang itu haji, orang itu sholat, apa ini? Tapi tidak diterima, kata Rasulullah. Kenapa? Durhaka sama ibu dan ayahnya. Jangan main-main. Sholat di masjid 40 tahun, jadi imam, jadi makmum, ngaji, ngajar, dakwah, ceramah sana, ceramah sini, tapi ibunya tidak ridho, ayahnya tidak ridho, semua amalannya tidak diterima oleh Allah. Percaya apa tidak? Ini siapa yang ngajarin kita kalau bukan Nabi Muhammad? Ini yang kita peringati. Makanya mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan Majelis Nurul Huda seperti namanya menjadi nur hidayahnya orang-orang umatnya Nabi Muhammad. Nur, cahaya, hidayah, huda, yaitu cahaya juga. Insya Allah cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan apa yang didatangkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah di malam yang membangkitkan Nabi Muhammad. Ayo kita semangat kembali. Umur kita tidak tahu, tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa minggu lagi, tinggal berapa bulan lagi, tinggal berapa tahun lagi. Yang jelasnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya Rabb, di majelis yang mulia ini ya Allah, kami sedang memperingati peringatan seorang yang mulia ya Allah, yang selalu memikirkan adalah kepentingan agama, kepentingan kita ya Allah, kepentingan kami ya Allah, ya Rabb, yang selalu menasihati
drik sakaratul maut, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami dulu sering menyakiti hati istri kami ya Allah. Ya Allah, muliakanlah istri kami ya Allah. Angkat derajat istri kami ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang salehah. Ya Allah, ketika kami nasihati istri kami, mudah-mudahan hatinya lembut, mau menerima nasihat kami ya Allah yang baik ya Allah. Begitu juga kalau kami salah, mudah-mudahan istri kami mengingatkan kami ya Allah dengan cara yang terbaik ya Allah. Jadikanlah istri kami istri yang solehah. Jadikanlah suami kami suami yang soleh, yang selalu memimpin kami dalam keadaan kebenaran, yang mengingatkan kami kalau kami salah dengan cara yang bijak. Ya Allah, lembutkan hati suami kami dan istri kami. Jadikanlah suami yang soleh, istri yang solehah, agar kami bisa bersama di dunia dan nanti bersama di akhirat ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, mudah-mudahan Kau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Mudah-mudahan malam ini malam dikabulkan doa ya Allah. Malam dikabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Wabil khusus ya Allah, kami punya anak-anak ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Lembutkanlah hati anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak yang soleh dan solehah. Kami membesarkannya dengan susah payah ya Allah. Kami mengharap ya Allah. Kami tidur tidak tidur demi untuk anak-anak kami ya Allah. Keringat demi keringat kami keluar demi untuk anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami terpengaruhi dengan pergaulan bebas. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai terbawa dengan narkoba. Jangan sampai terbawa dengan aliran-aliran yang sesat. Ya Rabb, lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai makin besar makin musuhi kami ya Allah. Lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai makin besar makin kurang ajar terhadap kami ya Allah. Ya Rabb, semoga anak-anak kami makin besar makin perhatian kepada kami ya Allah, makin memuliakan kami ya Allah, agar kami ketika di dunia melihat mereka senang punya anak-anak yang soleh dan solehah. Ketika kami wafat, mudah-mudahan selalu mendoakan kami ya Allah. Perbuatannya perbuatan yang baik, yang pahalanya mengalir untuk kami ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Di majlis yang mulia ini ya Allah, mudah-mudahan tidak ada yang pulang dari majlis ini kecuali hatinya sudah bersih. Kabulkan hajatnya ya Allah. Ya Allah, kami rasanya belum sempurna kalau kami belum mendoakan orang yang terbaik kepada kami setelah baginda Nabi Muhammad. Tidak ada lain kecuali ibu kami ya Allah, ayah kami ya Allah, siang dan malam memperhatikan kami ya Allah, berkorban kadang-kadang tidak makan kalau belum kami makan ya Allah,
perhatian kepada ibu dan ayah ya Allah. Dulu ibu dan ayah tidak punya uang ketika kami mengatakan sekolah harus beli ini, harus beli ini. Ibu kami mencari kanan dan kiri, ayah kami utang sana dan sini ya Allah. Demi untuk kebutuhan sekolah kami ya Allah, demi untuk kebutuhan baju kami ya Allah, demi untuk kebutuhan obat kami ya Allah. Begitu indahnya ibu dan ayah kami ya Allah. Tapi kebalikannya ketika kami sudah besar, kadang-kadang kami jarang melihat ibu dan ayah ya Allah. Bahkan kurang peduli kepada ibu dan ayah ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan saat ini ya Allah, kami mohon ya Allah, lembutkan hati kami agar kami bisa merawat ibu dan ayah kami ya Allah. Berilah kesempatan ya Allah, jangan sampai nanti kami menyesal. Ya Rabb, ya Rabb, muliakan ibu dan ayah kami ya Allah. Apalagi saat ini sudah tampak sering sakit ya Allah. Muliakan, sentuhlah hati kami agar kami bisa menyuapi ibu dan ayah kami ya Allah. Memandikan ibu dan ayah kami ya Allah. Menyuapi suapan-suapan yang indah kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, izinkan muliakan kami ya Allah agar bisa merawat dan menyayangi ibu dan ayah kami ya Allah. Wabil khusus nanti ketika sudah mulai mendekati ajalnya ya Allah, ketika nazar, ketika sakaratil maut. Ya Rabb, ya Rabb, kami bukan tidak mau ibu dan ayah kami wafat, tapi ridha ibu dan ayah adalah milikmu ya Allah. Tapi kami mohon ya Allah, jangan kau susahkan ibu dan ayah kami ya Allah. Ketika dicabut nyawanya ya Allah, sayang ibu dan ayah kami ya Allah. Muliakan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, agar ketika wafat mudah-mudahan dalam keadaan senyum. Ibu dan ayah kami selalu menyuruh kami senyum, membuat senyum kami ya Allah. Kami tidak bisa ya Allah. Kami mohon mudah-mudahan ketika wafat nanti bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dicabut nyawanya dengan ringan, dicabut dengan mudah. Ketika wafat dalam keadaan mulia ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah, agar kami bisa mengucapkan selamat jalan. Wahai ibu, wahai ayah, mudah-mudahan kuburanmu, kuburan ibu, kuburan ayah lebih indah daripada dunia dan seisinya ya Allah. Apalagi saat ini ibunya sudah tidak ada, atau ayahnya tidak ada, atau dua-duanya sudah tidak ada. Kami ingin menjaga ibu dan ayah tapi tidak bisa lagi. Ingin menyuapi ibu ayah tidak bisa lagi ya Allah. Ingin ngasih uang tidak bisa lagi ya Allah. Ingin naik ibu dan ayah kami mobil kami yang baru tidak bisa lagi ya Allah. Ingin merasa rumah yang kami punya bagus tidak bisa lagi ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, kami mohon mudah-mudahan doa-doa ini kau sampaikan kepada ibu dan ayah kami di alam kuburnya ya Allah. Ya Rabb, kami mohon mudah-mudahan kami sedang duduk di masjid ini, mudah-mudahan tunjukkan kami sedang di masjid, agar
sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi